Sehingga seringkali kita melihat dalam kenyataan real dalam kehidupan, di saat menjelang maghrib, padahal makanan sudah tersedia, tapi tidak sedikit pula anak-anak yang menanti. Karena belum sampai kepada saatnya, anak-anak tersebut belum siap, belum berani untuk mengambil makanan tersebut. Malahan mah kalau di orang Sunda seringkali kan sampaikan ke nangkuba, nangkarak, nungguan maghrib. Nah mungkin karena dalam hal ini kaitannya dengan saum itu disiplin waktu, anak-anak itu bisa bertahan sampai waktu yang ditentukan. Tapi ironisnya, tidak sedikit pula orang-orang yang sudah dewasa justru tidak bisa menahan. Hayy 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alam. Shalatuhu wa salamuhu ala Muhammad ibn Abdillah. Di bulan Ramadan ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita haji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan semoga kita senantiasa berada dalam naungannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan sampailah kepada kita, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah pada bingkai yang sudah Allah dan Rasul tentukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Soha Media yang saya cintai, pada saum itu ada yang dinamakan disiplin waktu. Sehingga seringkali kita melihat dalam kenyataan real dalam kehidupan, di saat menjelang maghrib, padahal makanan sudah tersedia, tapi tidak sedikit pula anak-anak yang menanti. Karena belum sampai kepada saatnya, anak-anak tersebut belum siap, belum berani untuk mengambil makanan tersebut. Malahan mah kalau di orang Sunda seringkali kan sampaikan ke nangkuba, nangkarak, nungguan maghrib. Nah mungkin karena dalam hal ini kaitannya dengan saum itu disiplin waktu, anak-anak itu bisa bertahan sampai waktu yang ditentukan. Tapi ironisnya, tidak sedikit pula orang-orang yang sudah dewasa justru tidak bisa menahan. Termasuk orang-orang yang sudah tua, tidak sedikit pula yang tidak berpuasa. Mungkin karena tidak mengaplikasikan daripada wujud saum itu salah satu adalah disiplin waktu. Berarti kalau kita pahami bersama kaitannya dengan saum disiplin waktu, ini akan menjadi efek dalam kehidupan. Seharusnya dengan saum ini terjadi perubahan dalam berbagai macam hal. Semakin disiplin dalam waktu, disiplin dalam melangkah, disiplin dalam hal apapun, karena pemberangkatan awalnya dari disiplin waktu itu sendiri. Sahabat Soha Media yang saya hormati, nah, sehingga kalau seseorang sudah disiplin waktu dalam kehidupan, ini akan betul-betul mengefektifkan dalam segala kehidupan, sehingga menjadi tepat, akurat. Makanya kenapa Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena dengan waktu tersebut sesungguhnya semua manusia sedang mengalami proses percepatan. Karena sedang mengalami proses percepatan, orang yang soleh itu pun mengalami proses percepatan untuk menuju keridhaan Allah. Orang yang inkar pun sama, itu sedang mengalami proses percepatan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam proses saum ini mungkin kita itu sedang diperah, layaknya seperti asir, anggur yang diperah. Ketika anggur diperah itu ada dua kemungkinan. Satu, mungkin anggur yang rasanya yang mahal harganya.
Kedua, ketika fermentasi tidak sempurna, itu bisa menimbulkan anggur yang akan memabukkan. Sehingga di dunia ini tidak akan terlepas daripada dua hal tersebut. Apakah kita untuk meraih keriduan dengan proses percepatan ini, ataukah kita akan menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Yang selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan orang Sunda khususnya, ini pengalaman secara umum yang ada di Sunda, seringkali kalau toh anak-anak betul-betul mengaplikasikan daripada wujud disiplin waktu. Di saat terbangun dari tidur di pagi hari, seringkali kan jam 9 malam, jam 9 siang, sudah berangkat kemana-mana untuk mengumpulkan untuk iftar. Di Sunama ayah jamu asak pandi ala disimpan. Malahan tidak sedikit ayah kujulit-julit teuing eta inung budak di saat keur masak kue, keur buka budak teh bet anu tutungna kan gitu. Padahal kalau toh tahu fadilah daripada seseorang yang memberikan buka kepada anak seperti apa. Padahal kalau kita pahami bersama, di saat seseorang itu berbuka, kemudian memberikan sesuatu, kan pahalanya besar. Sebetulnya tidak harus dikasih yang sisa, anu tutung dan sebagainya, tinggal simpan, sediakan. Karena di saat berbuka itu tidak akan termakan semuanya. Moal katuang sadayana, dihente-hente oge. Malahan jamu nu diala tadi jam 8 teh tara kamakan kabuka teh sawal pan jamu eta teh. Uluh ieu jamu dina selek cenah aya-aya teh kaangse teh buruk di bulan Sawal. Artinya di saat berbuka, mungkin harapan di saat siang hari pengen memasukkan apapun yang kita lihat. Tapi di saat sudah berbuka, baru beberapa bagian dari makanan kita makan pun perut kita sudah terasa kenyang. Nah, makanya aneh sekali ketika anak-anak bisa bertahan, usia SD bisa melakukan saum. TK banyak yang belajar untuk melakukan saum. SD melakukan saum. SMP mulai terjadi perubahan. Tingkat SMA banyak yang tidak melakukan saum. Justru lebih ironisnya, di saat sudah tua, banyak orang-orang yang meninggalkan perintah saum tersebut. Sehingga kalau toh memang tanpa sebab akibat di saat dia melakukan di bulan Ramadan tidak melakukan saum secara disengaja dan tanpa sebab akibat apapun, pastikan kata Rasul saumnya tidak akan bisa diganti dengan saum setahun. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.